Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rahmadanti Dwi Nofta dari semester 3 kelas E Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini aku bakal menjelaskan kepada kalian semua materi tentang kebijakan moneter. Sebelumnya kalian pernah mikir gak, kenapa sih pemerintah gak menyebarkan dan mencetak uang sebanyak-banyaknya? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak terus videonya sampai akhir ya. Apa sih kebijakan moneter itu? Nah, kebijakan moneter itu adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Singkatnya nih, kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan. Dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia itu mengatur peredaran uang dengan menerapkan suku bunga. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, maka BI akan menaikkan suku bunga untuk menyerap peredaran uang. Sebaliknya, kalau uang beredar terlalu sedikit, maka BI juga akan menurunkan suku bunga sekaligus untuk mendorong investasi. Oke, kita lanjut ya. Ada berapa sih kebijakan moneter itu? Secara umum, kebijakan moneter itu ada dua ya teman-teman, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi, ketika ekonomi sedang lesu, BI akan menjalankan kebijakan ini. Misalnya, resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan BI rate. Kebijakan ini akan membantu mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga kebijakan moneter akomodatif. Lalu ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan dengan tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, kebijakan kontraktif adalah jenis kebijakan yang menekankan pada pengurangan jumlah uang beredar untuk mengurangi pengeluaran dan investasi setelahnya, sehingga memperlambat perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif ini adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Lalu ada kebijakan moneter kualitatif. Nah, kebijakan moneter kualitatif ini melakukan pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif ini juga melakukan pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral biasanya membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Nah, sekarang bagaimana sih kebijakan moneter dalam perspektif Islam? Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuannya mewujudkan keadilan di semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan, yaitu menghasilkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Pada zaman Rasulullah, bila penerimaan uang meningkat, maka dinar dan dirham akan diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas atau perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan. Kondisi ini menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil. Koin dinar dan dirham pada waktu itu pun belum dicetak sendiri oleh negara. Dengan demikian, penawaran uang hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan membangun infrastruktur sektor real. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, larangan penimbunan uang, dan pinjaman dengan bunga. Nah, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan defisit anggaran.
Di dalam Islam, yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan membangun infrastruktur sektor real. Di slide selanjutnya, ada tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama, ada kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Yang keempat, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dengan optimalisasi penggunaan SDM dan SDA. Yang kelima, melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yang tinggi di dalam ekonomi yang dapat berpengaruh buruk terhadap aktivitas ekonomi dan menyebabkan pelaku ekonomi terkena dampaknya. Yang keenam, menegakkan nilai-nilai Islam dan memberlakukan norma-norma Islam. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan di dalam neraca eksternal. Selain tujuan kebijakan moneter ekonomi dalam perspektif Islam, ada juga loh tujuan kebijakan moneter ekonomi konvensional. Di antaranya ada yang pertama, menjalani stabilitas perekonomian. Yang kedua, mengarahkan inflasi. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang yang ada di pasar. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di pembahasan terakhir dari materi kebijakan moneter, yaitu prinsip kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama, ada kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik yang absolut. Seluruh alam semesta, bumi dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ditugaskan untuk menjadi pemimpin di bumi. Yang kedua, ada manusia merupakan pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya. Karena pemilik sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempati bumi ini untuk dijadikan sebagai pemimpin atau khalifah. Yang ketiga, yaitu menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dan menghapus konflik antar golongan. Yang keempat, menerapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dan yang terakhir, kekayaan tidak boleh ditumpuk ataupun ditimbun, tetapi harus diputar atau flow concept. Nah, sekarang sudah selesai semua materi yang aku sampaikan tentang kebijakan moneter. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir materi yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.